Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena masih pagi, jawab salamnya lemes semua yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, mari kita mengawali dan melanjutkan kaji kita dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita melanjutkan untuk mempelajari bahas kitab Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Al-Shita, salah satu kitab yang berisi tentang maqamat ataupun status posisi terpuji dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah sampai di al-maqam at-tasi', maqam yang ke-9. Sekarang kita masuk lanjutannya al-maqamul ashir, yaitu maqam yang ke-10, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Nabiyul Malahim sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi yang diizinkan untuk mengangkat senjata alias untuk berperang. Ya. Laqad adina Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jihad wa kana dzalika ba'da hijrati sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Nah, ini yang nanti kita lihat Bapak Ibu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu selama 13 tahun di Mekah itu belum diizinkan berperang, tapi sudah diizinkan berjihad. Maka di Al-Quran itu ada dua kata ya, yang maknanya berjuang, yaitu satu jihad, yang kedua qital. Kalau terjemahannya biasanya kalau jihad diterjemahkan dengan berjuang, kalau qital diterjemahkan dengan berperang. Nah, ayat yang pertama kali turun untuk memerintahkan jihad itu namanya surah Al-Furqan ayat yang ke-52. Surah 25 ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Ada Ustaz Gunawan telat datangnya. Maka janganlah kau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya dalam kurung Al-Quran, dengan dalam kurung semangat perjuangan yang besar. Iya, berjuanglah dengan Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Berjihadlah dengan Al-Quran dengan jihad, semangat jihad yang besar. Surah Al-Furqan Bapak Ibu ada 77 ayat. Semua ayatnya itu turun ketika Nabi masih tinggal di Makkah. Maka disebutnya dengan surah Makkiyah. Surah apa? Makkiyah. Kalau Nabi sudah berhijrah namanya surah Madaniyah. Gitu ya. Kenapa dibedakan nanti untuk membantu memahami karakternya? Karena latar belakang orang Mekah dan orang Madinah berbeda. Nah, diizinkan berjihad di Mekah, tapi belum diizinkan untuk perang. Nah, karena izin berperang itu Allah baru turunkan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Tepatnya tahun kedua Hijri, ya bukan tahun pertama, belum juga tahun pertama, masih konsolidasi itu kira-kira. Tahun pertama itu masih konsolidasi kaum Muslim di Madinah. Enggak kampanye sih, konsolidasi, ya, beda. Nah, itu baru tahun kedua Hijriah, turunlah ayat yang mengizinkan untuk berperang. Tepatnya adalah surah Al-Hajj, surah yang ke-22,
ayatnya 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Yang berapa? 39. Maka kalau belum ngopi ini agak sedikit-sedikit gitu. Mohon dimaklumi ya, agak kurang fokus. Belum ngopi biasanya gitu. Dan diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa bagi mereka. Diizinkan berperang karena sungguh mereka telah dizalimi. Ya. Diizinkan berperang, sungguh mereka dizalimi. Kezalimannya dizalimi dalam hal apa? Lanjutkan 40-nya. Yaitu orang-orang yang diusir di Nah. kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Yang dimaksud mereka dizalimi itu adalah orang-orang yang diusir dari kampung halamannya secara tidak hak hanya karena mereka menyatakan la ilaha illallah atau menjadi muslim. Itu siapa? Ahlu Mekah dulu. Penduduk Mekah itu kan sejak awal yang ngikuti Nabi, bahkan Nabi sendiri kan mau dibunuh. Maka karena situasi bahaya seperti itu, kalau bahaya itu biasa Pak, kalau bahaya banget namanya apa? Bahaya. Nah, gitu ya. Maka kemudian Allah memerintahkan kaum muslim untuk berhijrah. Itulah maka terus setelah berhijrah, maka karena mereka diusir, turun perintah untuk kemudian apa? Diizinkan berperang. Redaksi yang menyebutnya itu diizinkan berperang, Pak. Bukan ofensif berperanglah kamu, enggak. Diizinkan. Berarti apa? Dari ungkapan inilah maka kemudian para ulama menyimpulkan dalam Islam berperang itu adalah untuk membela diri. Kenapa? Karena memang dalam agama kita tidak boleh berperang untuk memaksa orang supaya masuk Islam, enggak boleh. Karena prinsip dalam agama kita itu la ikraha itu tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Di surah Al-Baqarah ayat 256 ya. La ikraha fi qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas dalam kurung perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Iya. Jadi tidak ada paksaan, apalagi perang. Kalau dalam sejarah negara-negara Islam sejak zaman Al-Khulafa'ur Rasyidun dulu berperang, yang dilanjut dengan Daulah Bani Umayyah, lanjut dengan Daulah Bani Abbasiyah, lanjut dengan daulah yang terpecah-pecah beberapa negara. Mereka berperang itu bukan dalam rangka menyebarkan agama Islam, bukan. Tapi secara politik memang mereka mau nggak mau harus perang. Maka yang berperang itu adalah kekuatan Islam politik, bukan kekuatan Islam untuk menyebarkan agama Islam. Meskipun harus diakui juga agama itu kalau kuat kalau didukung oleh kekuatan politik, itu enggak kita nafikan. Tapi sekali lagi dalam sejarah tidak ada pemerintahan Islam yang memaksakan agama Islam melalui peperangan. Buktinya apa? 850 tahun khilafah Islamiyah
berkuasa di Spanyol, Andalusia tepatnya. Andalusia itu provinsi, Pak. Sekarang dari provinsi yang besar di Spanyol ya. Nggak ada yang dipaksa. Maka begitu khilafah Islamiyahnya runtuh, orang Spanyol yang tadinya Kristen tetap Kristen sampai hari ini. Sekarang ya ada jejak-jejaknya aja tuh, Alhambra, Istana Alhambra. Artinya apa? Kalau ada orang nuduh bahwa Islam disebarkan dengan pedang, itu hoax, Pak, alias fitnah. Ya, dalam agama kita apa? Ini pun kalau kita lihat Rasulullah SAW baru diizinkan berperang ketika beliau sudah hijrah ke Madinah, itu pun tahun 2 Hijriah. Nah, dari izin inilah maka terus kemudian Nabi berperang. Nah, pertanyaannya, kalau perintah jihad sudah turun di Mekah, sementara izin perang baru di Madinah, maka kesimpulannya Pak, yang dimaksud jihad itu bukan berarti selalu perang. Gitu. Bukan selalu berarti perang melawan musuh secara fisik. Itu kesimpulannya. Apalagi kalau yang disebut dengan jihad dengan Al-Quran. Nah, kalau toh kemudian secara perang secara fisik, itu pun Al-Quran punya etika. Maka kalau kita lihat misalnya bagaimana Al-Quran ketika memerintahkan berperang, ya, itu Masya Allah nggak ngawur kayak Israel sekarang ini, Pak. Anak kecil, ibu-ibu, rumah sakit, sekolah, semua dibunuh. Itu betul-betul zalim, luar biasa itu. Kadang kita berpikir, Allah kok diem aja ya, kira-kira gitu ya. Tapi ya tidak boleh juga gitu, Pak. Kita berprasangka baik, pasti ada hikmahnya lah. Karena seperti ayat tadi kan, seandainya Allah tidak kemudian menolak keganasan satu kaum, maka binasalah bumi ini. Kalau toh sekarang kelihatan Israel itu ganas, pasti suatu saat akan binasa juga. Binasanya kapan kita tunggu saja, mudah-mudahan kita diberi panjang umur untuk menyaksikan kebinasaan Islam. Amin ya Rabbal. Jangan lupa, Pak. Sampai mana tadi? Sampai ya Rabbal Alamin gitu. Lah ya gitu, malah diulang guys. Kelihatan tim sukses. Mari kita lihat contohnya ya. Di surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 190. Allah berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin." Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, perangilah orang-orang yang memang merangi kamu, tapi itu pun jangan melampaui batas. Nanti rincian melampaui batas itu apa? Satu, tidak boleh memerangi orang yang tidak ikut perang, Pak. Satu, orang itu nggak ikut perang. Saya lagi ngopi, langsung karena grup dia langsung diperangi, tidak boleh. Yang diperangi itu hanya yang maju di medan perang, gitu. Ya, memang mereka niat berperang, maju di medan perang. Kalau meskipun mereka itu katakanlah grupnya, kelompoknya, ya warganya, kalau nggak ikut perang nggak boleh diperangi. Yang kedua Pak, yang jelas tidak boleh memerangi orang-orang yang kecil, orang lemah, bisa anak kecil, wanita, orang tua, apalagi sakit, apalagi rumah sakit, boleh. Yang ketiga Pak, tidak boleh menghancurkan fasilitas umum, misalnya tempat untuk air minum, fasilitas umum yang lain. Ini etika dalam agama kita. Maka perang itu bukan sekedar membunuh atau mengalahkan orang. Ya. Inilah bukti ya bahwa agama kita itu Al-Quran itu firman Allah, petunjuk dari Allah, dari yang maha pengasih lagi maha nyayang, nggak ngawur gitu. Maka kita bersyukur punya Tuhan Allah yang maha pengasih, maha nyayang. Sehingga orangnya juga akhirnya ya insya Allah ya baik-baik, penuh pengasih penyayang. Ya, orang baik-baik semuanya. Kelihatan orang baik itu ya
Kalau ngaji itu agak ngantuan gitu loh Pak. Itu orang ciri orang baik itu begitu. Gak apa-apa. Meskipun ngantuan itu dapat pahala Pak. Ini ada kawan yang nggak ikut ngaji nih, terus di belakang zikir, terus di belakang baca Quran, terus langsung kalah pahalanya Pak. Tetap kalah sama yang ngaji. Ini sekedar informasi aja, tambahan ya. Misalnya kan karena mungkin merasa tidak butuh ngaji kan, banyak zikir itu. Pertama Pak, zikir itu belum tentu diterima kecuali kalau khusyuk. Betul nggak? Sementara ngaji nggak butuh khusyuk. Sambil tidur, sambil selonjor, sambil nanti nepuk-nepuk tangan, nggak apa-apa. Ini serius ini. Ya, toh? Terus nanti kesel, capek ya pindah-pindah tempat, nggak apa-apa. Tetap dapat pahala ngaji gitu loh Pak. Maka, tapi kalau zikir kan harus fokus, harus khusyuk. Apalagi sholat kan. Ya. Kalau ngaji itu enggak, dan pahala begitu. Maka kita kok ditakdir Allah suka ikut kajian, syukur alhamdulillah. Semoga yang tidak nyandar pahalanya lebih besar. Nggak usah maju gitu mas, itu ya nggak apa-apa, dapat sandara ya tetap rezeki. Nah, kesimpulannya begitu Pak Ibu ya. Jadi dalam agama kita, Rasulullah meskipun disebut Nabiul Malahim, ini yang tidak ngawur, perang pun juga pakai etika. Ya, perang pun juga pakai etika. Ada hal-hal rambu-rambu yang nggak boleh dilakukan. Nah sekarang pertanyaannya, syarat perang itu kalau diperangi, lah sekarang kalau dalam situasi seperti kita, apa yang dapat kita petik hikmahnya bahwa kita diizinkan perang. Nah disitulah kita kemudian ketemu perintah untuk berjihad. Nah kalau jihad, sekali lagi itu tidak harus melawan musuh yang nyata berupa orang. Dalam agama kita kemudian dikenal jihad itu ada 3 macam. Ya, jihad dalam makna berjuang. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu artinya sesuatu yang Allah tanamkan dalam setiap diri manusia dan dorongannya selalu negatif. Itu namanya jihad melawan hawa nafsu. Kita lihat misalnya ya, manusia itu kan punya kecenderungan yang disebut kesenangan-kesenangan atau namanya syahwat. Ya, syahwat manusia itu seperti apa? Mari kita lihat. Surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat 14. Ini daftar syahwat kesenangan manusia di dunia. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal has. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia citra terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Nah, nomor 1 apa tadi? Kesenangan hidup di dunia. Nomor 1 apa? Wanita. Ini berarti kesenangan bagi laki-laki. Maka perlu jihad. Untuk apa? Untuk mengendalikan syahwatnya kepada lawan jenis. Nah, salah satu jihadnya itu apa? Dalam Islam namanya nikah. Maka pernikahan itu bernilai ibadah. Kenapa? Menyelamatkan orang dari yang namanya perbuatan keji berupa zina. Maka meskipun mohon maaf istri kita itu katakanlah makin hari kok makin agak cerewet, itu tetap disyukuri. Karena gara-gara dialah kita selamat dari perbuatan zina. Itu meskipun banyak bicara itu ya normal namanya. Istri atau wanita banyak bicara itu normal. Istri kok pendiam, lola, enggak normal lah itu. Tetap ingatlah kebaikan-kebaikan. Maka menikah itu ibadah. Tapi yang sudah menikah ya jangan terus pengen ibadah lagi. Itu loh maksudnya. Boleh gitu. Protesan kayak berani aja itu.
Itu ya, maka dikendalikan. Maka kalau ada seorang laki-laki ya, ini yang sewu, diberi kelebihan oleh Allah berupa apa? Misalnya kesuksesan, fisiknya hebat, hartanya banyak, kok bisa mengendalikan diri? Ya Allah, orang surga betul. Ahli surga. Karena apa? Potensi nyeli, ya, potensi untuk berbuat dosanya, potensi untuk selingkuhnya lah gitu ya, potensi jajannya kan ada. Kok dia nggak mau? Karena apa? Bisa mengendalikan diri, itu baru namanya berjihad fisabilillah. Dan kami yakin kita semua diselamatkan dari itu. Insya Allah itu. Banyak duit loh Pak, kok bisa rajin ke masjid, itu kan luar biasa. Luar biasa. Kalau lagi nggak punya duit rajin, biasa gitu, punya temennya kira-kira itu. Kan biasa ya. Maka kadang-kadang doanya khusyuk kalau lagi ada masalah, punya duit, doanya khusyuk Pak. Kalau habis jamaah, kok jamaah kita didampingi gitu, doanya khusyuk lama, tanya aja, punya masalah ya, gitu. Kok tahu itu doanya lama ya. Ada hikmahnya. Itu kenapa itu fitrah manusia Pak. Maka agama kita itu disebut oleh Al-Quran apa? Agama fitrah gitu loh. Bukan bermaksud menjelekkan ya. Kalau ada agama yang menjauhi fitrah, yaitu nggak mau nikah, terus mau uzlah, menyepi, itu namanya agama tidak sesuai fitrah manusia, tetap bobol Pak. Tetap berat. Wong namanya manusia itu pasti diberikan oleh Allah fitrah senang dengan lawan jenisnya. Maka satu-satunya yang Allah kemudian tegaskan agama kita itu agama sifat yang sesuai dengan fitrah manusia. Kita lihat surah nomor 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. 30. Ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam sesuai fitrah Allah, sebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, maka tadi ya, syahwat manusia, senang manusia terhadap aneka macam daftar kesenangan hidup. Nomor 1 lawan jenis wanita, yang kedua apa tadi? Anak, yang ketiga apa? Emas perak, yang keempat kuda pilihan kendaraan, yang kelima apa? Sawah ladang, keenam binatang ternak. Itulah kesenangan hidup. Dalam agama kita nggak dilarang sama sekali Pak. Boleh senang terhadap itu semua, tapi jangan berlebihan. Karena fitrah kita itu menyenangi itu semua. Dan yang menjadikan kita senang ya Allah gitu loh Pak. Maka Allah menjadikan kok terus dilarang ya aneh. Ya enggak apa-apa, tapi kuncinya apa? Jangan berlebihan. Karena apa? Karena nanti di akhirat ada yang lebih baik dari itu semua. Maka hidup ujian. Ujiannya itu salah satunya apa? Dengan diberi naluri senang terhadap itu semuanya. Enggak dilarang. Judulnya apa? Senang dengan lawan jenis, nikah. Senang dengan anak, didik dia dengan baik. Senang dengan harta benda, kerja dengan baik. Maka dalam agama kita kerja itu ya jihad fisabilillah nilainya gitu loh. Berjuang itu. Maka masyhur kan pendapat para ulama kalau ada seorang suami sedang bekerja dalam melanjutkan profesinya, dia kerja dengan baik, dia seorang muslim, kok kecelakaan misalnya naudzubillah wafat, dapat gitu Pak nilai syahidnya itu. Karena apa? Itu termasuk fisabilillah. Itu. Jadi enak sekali gitu ya kita jadi muslim itu aturannya itu enak. Karena aturan itu sangat sesuai dengan program yang Allah tanam di dalam diri kita ini. Enggak bertentangan. Maka termasuk ibadah ya enak. Aslinya itu enak. Maka kalau belum merasa enak ya itu nafsu yang harus dilatih. Nah, itu yang berjuang melatih nafsu nomor 1 ada apa? Maka namanya judulnya jihad fisabilillah. Memerangi nafsu atau berjuang melawan nafsu itu dalam Islam bukan menghilangkan.
bukan mematikan, tapi mengendalikan supaya tidak berlebihan melampaui batas. Itu bedanya gitu, Pak. Karena sekali lagi kita mendengar, membaca ya, kalau di dalam keyakinan kepercayaan agama yang lain, mereka disebut berjuang menawan nafsu itu dengan cara apa? Menjauhi, dengan cara apa? Meninggalkan. Ya, bahkan disebut orang itu sudah sampai tingkat tinggi itu kalau sampai sudah tidak ada nafsu sama sekali, tidak ada nafsu dengan dunia sama sekali, Pak. Itu disebutnya sudah tingkat tinggi. Kita apa? Enggak seperti itu. Justru kita itu disebut tinggi itu kalau bisa mengendalikan itu nafsu kita. Melalui apa? Melalui apa yang disebut dengan jihad, ijtihad, mujahadah. Maka ada 3 tingkatan tuh, Pak. Jihad itu berjuang fisiknya, ijtihad itu berjuang dengan pikiran kita, maka termasuk kita hadir di majelis ilmu, thalabul ilm, itu adalah bagian dari mengasah kemampuan berpikir kita. Yang ketiga, mujahadah itu dengan rohani kita, qalbu kita, hati kita. Maka di antara mujahadah kita biasanya apa? Ya, kita melatih diri untuk kemudian misalnya tidak suka iri dengan Allah, nikmat yang Allah berikan ke orang lain. Harus. Nah, pesan Allah, Pak, tidak usah terlalu sering lihat nikmatnya orang. Ya, tidak usah terlalu sering melihat karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Nanti kamu penyakitnya apa? Penyakitnya 2, Pak. Yang jelek apa? Yang jelek iri. Nah, di bawahnya iri paling tidak, Pak, tidak bersyukur dengan nikmat yang kita terima. Nah, maka butuh perjuangan itu. Kita lihat ayatnya ya, surah nomor 20, ayatnya 131. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Lalu keduanya memakan. Apakah oleh keduanya Allah mereka? 1, 3, 1. 1, 3, 1. Ya. Dan janganlah engkau tunjukkan pada pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Jangan kamu tujukan pandanganmu, jangan sering lihat-lihatlah, jangan sering cuci mata melihat kenikmatan yang Allah berikan ke orang lain, gitu ya. Karena akan membuat kamu apa? Bisa iri, bisa tidak syukur dengan yang kita terima. Kenapa? Kalau toh kok ada orang yang misalnya maksiat gitu ya, durhaka, tidak pernah ngurusi agama, tidak pernah kenal Tuhan, kok malah sukses kaya gitu ya. Misalnya gitu kan, Pak ya. Kita yang rajin kok biasa aja misalnya itu. Diem-diem kok kita iri gitu Pak gitu. Gimana sih Tuhan tuh? Kita rajin ibadah kok hidupnya susah kayak gini. Itu yang dimaksud nanti dihisab, Pak. Kan ayat mengatakan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kamu menyembunyikan dalam hatimu maupun menampakkan dalam perbuatanmu akan dihisab. Itu maksudnya apa? Bukan niatnya, Pak, keyakinan. Gitu. Orang kok menganggap yang disebut mulia itu karena materi. Orang menganggap bahwa yang disebut ridhonya Allah itu diberi materi semata. Terus akhirnya diam-diam dalam hati kita yakin meri, iri gitu, dihisab nanti oleh Allah. Kenapa? Karena kan harusnya kemuliaan hidup, ridho Allah itu kan kemuliaan itu karena taat kepada Allah, bukan karena materi. Kok kita termasuk yang ikut-ikutan gitu, menganggap sukses itu karena materi, nanti yang dihisab itu. Maka tidak boleh seperti itu. Kata Allah apa? Zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Kata ayat tadi. Itu kalau materi hanyalah kembang kehidupan dunia. Namanya kembang kan bukan buah. Sekaligus cobaan bagi mereka. Maka gimana yang namanya cobaan itu ya tidak hanya berupa musibah, berupa kesusahan, Pak.
termasuk sukses seneng ya coba, malah banyak yang tidak lulus itu biasanya. Nah, kalau kita dicoba dengan apapun, sayangnya kita itu kan bukan sayangnya ya, aturannya kita nggak bisa milih cobaan, Pak. Meskipun kalau boleh milih ya kita pengennya milih cobaan yang enak gitu ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga mbahmu tuh. Enggak ada cerita. Namanya hidup ya cobaan biasa. Kadang susah, kadang senang. Dan itulah yang menjadikan seorang muslim itu akhirnya apa? Selalu bahagia. Apik kabeh. Nah, bagus semua muslim itu. Kenapa? Pas diuji dengan kesusahan dia sabar, bagus. Pas diberikan anugerah sebagai ujian juga dia bersyukur, bagus juga. Nah, dua-duanya akhirnya bagus. Maka lagi-lagi kita bersyukur sekali. Nah, itu jihad yang pertama. Jihad yang kedua itu namanya jihad melawan, kalau tadi hawa nafsu ya, yang kedua apa? Melawan musuh. Musuh itu ada dua macam, Pak. Yang pertama musuh yang nyata manusia, yang kedua yang terpenting ini musuh melawan syaitan. Oh, karena Al-Quran mengatakan bahwa setan itu musuh yang nyata. Kita lihat misalnya surah nomor 35 ya, surah Fatir ayat yang ke-6, inna syaitan lakum adum fattakhidhu aduwa innama yad'u liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Setan itu apa, Pak? Setan itu sifat ya, yang melekat pada dua jenis makhluk, jin dan manusia. Maka disebutnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, umumnya ketika Allah menyebut kata setan itu merujuknya kepada sifat buruk, terutama yang dikomandoi oleh yang namanya iblis. Iblis itu adalah ketua tim suksesnya setan. Nah, itu iblis, Pak. Jadi ketua tim sukses setan itu ketuanya siapa? Iblis. Dan iblis itu bangsa jin. Itu. Maka kalau saya tanya, pernah ketemu setan nggak, Pak? Sering. Setan jenis manusia, tapi jenis jin kita tidak bisa melihat. Tapi kalau jenis manusia banyak. Kriteria orang jadi setan itu apa? Kalau senangnya berbuat buruk, nyuruh orang suka berbuat buruk, berarti yang tersungkar tersebut sudah menjadi naudzubillahi. Nah, perjuangan melawan godaan setan itu perjuangan yang tidak mengenal kata selesai sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sisi positifnya setan, kalau mau ditiru, Pak, setan itu tidak mengenal kata menyerah dalam menggoda manusia. Kapok nggak ada, mesti usaha terus. Kalau gagal dilewat satu pintu, dia akan coba pintu yang lain. Itu namanya setan. Kalau nafsu tadi, Pak, itu menyerah. Para ulama itu memberi ilustrasi ya, godaan dorongan negatif hawa nafsu itu seperti bayi. Bayi itu kalau dikasih minum, dikasih ASI, dikasih makan, ya hidup. Itu dituruti jalan, Pak. Tapi begitu kemudian enggak kan selesai. Setan enggak. Kita bisa berhasil misalnya tidak mengikuti setan. Nanti dia akan coba lewat pintu lain. Maka di Al-Quran larangan untuk mengikuti setan itu dengan kalimat wala tabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Allah tidak mengatakan jangan ikuti setan, tapi jangan mengikuti langkah-langkah. Karena setan itu menggodanya selangkah demi selangkah. Tapi lagi-lagi kita beruntung, bersyukur kalau ditakdir Allah, karena takdir Allah jadi orang beriman. Karena apa? Insya Allah diberi imunitas, diberi kekebalan dari godaan setan.
Karena setan sendiri diabadikan di Al-Quran, nomor satu apa? Setan itu bisanya hanya goda, Pak. Dia tidak bisa memaksa. Mari kita dengar ini pidato politiknya setan, ya, yang disebut di Al-Quran. Surah Ibrahim, surah 14 ayat 22, pidato politik setan. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr innallaha wa'adaka wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Dan setan berkata ketika perkara dan mukjizat telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan dalam kurung sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu atau disekutukan aku berhubung dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Ini pidato politiknya setan, Pak. Nanti tidak di neraka, di hadapan para penghuni neraka. Karena merasa dipojokkan, disalahkan itu. Gara-gara lo ya kita semua masuk neraka, gitu loh. Maka setan langsung membela diri itu. Kata setan apa? Saya itu tidak punya kemampuan maksa kalian berbuat dosa. Saya hanya ngajak. Itu saya aja kok mau, salahmu dewe toh bro, kayak gitu. Jangan salahkan saya, aku cuma ngajak kok, aku nggak punya kemampuan maksa. Ini kan kurang ajar setan begitu, Pak. Lempar batu, sembunyi tangan, nggak mau tanggung jawab. Padahal dia ngotot betul ngajaknya itu bukan ngajak sekedarnya gitu loh, Pak. Ikut enggak, enggak gitu, Pak. Itu bukan setan itu. Setan itu ikut enggak. Wah, kayak mau. Nanti lewat pintu lain, ikut enggak? Terus begitu. Maka hanya orang yang kemudian diberi kekuatan oleh Allah, ya, kok bisa selamat dari godaan setan. Siapa orang itu? Kata setan sendiri nih. Setan mengatakan bahwa orang itu tidak akan bisa mempan dengan godaanku kalau selalu berusaha beriman dan bertawakal kepada Allah. Nah, ini ada di surah 16 ya, surah 16. Surah An-Nahl ayat yang ke-99. Innahu laisa sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina tawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Nah, setannya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Iya, jadi termasuk bukti bahwa insya Allah kita dijaga oleh Allah itu apa? Ya kita istiqomah dalam kebaikan kita. Maka gimana kita bersyukur, Bapak Ibu, ini berarti sudah berhasil mengalahkan setan. Alhamdulillah, hasil. Cuma kadang lagi-lagi kan setan tuh nggak mudah menyerah ya. Kadang-kadang setan akhirnya muji, iya kamu berhasil, kamu hebat, kamu jos, kamu mantap. Akhirnya sombong, nah itu kena juga akhirnya kena juga. Maka terkadang akhirnya begitu, setan itu kalau nggak bisa menggoda berbuat jahat, akhirnya manusia dipuji-puji, Pak. Puji-puji sampai terus merasa dirinya hebat. Kalau sudah merasa dirinya hebat, ini berarti sama dengan setan juga. Karena kesalahan setan kan cuma satu, Pak, yaitu menolak ketika diperintah bersujud. Kenapa? Karena sombong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah saya kira Bapak Ibu sekelumit ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad ya. Berjuang yang kemudian nilai perjuangan itulah yang akan menjadikan posisi kita seberapa. Jadi dalam berjuang ini kita tidak tuntut berhasil, tapi berjuang itu dituntut untuk berproses.
Sungguh-sungguh seperti apa. Untuk mengetahui kesungguhan seseorang, maka Allah memberikan ujian-ujian. Ini logikanya begitu ya. Jadi ujian selalu ada, itu untuk mengetahui kualitas perjuangan kesungguhan seseorang, sekaligus kesabarannya dalam menjalani hidup. Ini yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya di surah Al-Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad dan belum nyata orang-orang yang sabar? Iya, belum nyata siapa yang berjihad dan belum nyata siapa yang sabar. Supaya nyata bagaimana? Diberikan cobaan, diberikan ujian. Jadi ujian hidup, cobaan hidup itu ya punya niat atau punya tujuan yang bagus untuk mengetahui kualitas perjuangan kesungguhan seseorang. Maka sekali lagi kita bersyukur Allah anugerahkan kemampuan kepada kita untuk berjuang menjauhi hal-hal yang buruk dan berjuang melaksanakan hal-hal yang baik. Itu kita tidak tahu Pak, kok kita yang dipilih. Alhamdulillah, gue syukuri aja. Kenapa kok yang lain gak tergerak hatinya, misalnya gitu kan, untuk ibadah, kok tergerak hatinya untuk taat, gak tergerak hatinya untuk menjauhi maksiat dosanya. Kita tidak tahu. Semua rahasia Allah. Kalau kita yang tahu lahiriahnya, oh dia temannya itu, temannya, ya lahiriahnya begitu. Tapi terlalu banyak hal yang misterius dalam hidup seseorang yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kok kita jalani kebaikan, yang ada apa? Bersyukur saja. Alhamdulillah. Kalau itu yang bisa terus kita jalani setiap hari, itulah profil orang yang bahagia. Yang bahagia seperti itu, lebih banyak syukurnya, lebih banyak husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita jalani sebetulnya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, menjadikan hidup kita diridhoi, sehingga kelak mendapat husnul khatimah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفir lana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.